Lebih dahulu bersikap anjali, mengagungkan Guru Agung junjungan kita, Sang Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Owadeya nusaseya asabaca niwaraye satang hiso piyohoti asatang hoti apiyoti. Suara saya jelas ya, Anton ya? Bante. Ya, yang saya muliakan, yang mulia Bante Adi Kusalo Mahatera, Bapak Ibu, para upasaka upasika yang berbahagia di dalam Dhamma. Bersama pada malam hari ini kita bertemu secara virtual dalam acara diskusi Dhamma. Sebagaimana kita ketahui, pada saat ini ya negara kita dan beberapa negara lainnya dan hampir seluruh negara di dunia sesungguhnya kalau kita menyimak berita sedang dilanda oleh wabah virus corona yang menjadi penyebab penyakit COVID-19. Sehingga kegiatan-kegiatan yang tadinya bersifat offline sekarang kita lakukan secara online. Ya, beruntung ada aplikasi, beruntung ada jaringan internet, sehingga meskipun secara virtual, kita bisa tetap memiliki kesempatan untuk bersama belajar dan membahas Dhamma. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini saya akan menguraikan dua sutta yang ada pada kitab suci Anguttara Nikaya. Kelompok 3. Ya, kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 3. Tadi saya sudah mengawali, ini share screen-nya ada ya? Ada Bante. Ada ya. Tadi saya sudah mengawali kegiatan bincang Dhamma pada malam hari ini dengan mengutip satu kutipan gata dari Dhammapada. Ya, saya sering mengutip ini karena ini menjadi ya satu kalimat syair Dhammapada, gata Dhammapada yang sangat saya sukai sekali. Ya, bunyinya, maaf ini tidak ada font palinya laptopnya, jadi hanya huruf Latin. Owadeya nusaseya asabaca niwaraye satanghi sopiyohoti asatang hoti apiyo. Ini artinya, biarlah ia memberi nasihat, petunjuk, dan melarang apa yang tidak baik. Orang bijaksana akan dicintai oleh orang baik dan dijauhi oleh orang jahat. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa pada malam hari ini saya mengutip dua sutta yang ada pada kitab suci Anguttara Nikaya. Ya Bapak Ibu sudah banyak penyimak ya. Hampir setiap malam ada Samanera Dhammasiri yang menguraikan sutta-sutta. Juga ada Bante-Bante yang lain yang juga menguraikan sutta-sutta. Anguttara Nikaya sebagaimana kita ketahui adalah Nikaya keempat dari Sutta Pitaka. Saya hanya mengulang agar bisa menjadi jelas. Nikaya keempat dari Sutta Pitaka. Kita mengetahui Nikaya pertama adalah tiga Nikaya. Kumpulan khotbah panjang dari Sang Buddha. Di dalam tiga Nikaya ada 34 sutta. Nah, 34 itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ada kelompok bab tentang sila Kandawaga, bab tentang sila, ada Mahawaga, dan ada Patikawaga.
Total, sekali lagi, sutta panjang yang ada di 3 nikaya itu ada 34 sutta. Kemudian yang kedua adalah Majjhima Nikaya. Kumpulan khotbah yang panjangnya menengah. Majjhima Nikaya ada 152 sutta. 152 sutta yang panjangnya menengah. Nah, 152 sutta ini juga, Bapak Ibu sekalian, dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Ada mula panasa. Ya, mula itu awal, panasa itu 50. Mula panasa, jadi 50 yang awal, 50 yang pertama. Jadi 50 sutta awal, 50 sutta pertama. Nah, 50 itu nanti dipilah-pilah lagi menjadi waga, menjadi bab. Ya. Kemudian yang kedua adalah Majjhima Panasa. 50 yang menengah. Ya, jadi 50 awal, 50 menengah, sudah 100 sutta. Kemudian yang ketiga itu Upari Panasa. Upari itu artinya di atas. Jadi bagian ketiga dari Majjhima Nikaya itu jumlahnya 52 sutta. Makanya dia disebut Upari Panasa. Lebih dari 50, di atas 50 sutta. Jadi 52 sutta. Nah, itu nikaya kedua. Kemudian nikaya ketiga adalah Samyutta Nikaya. Nah, Samyutta Nikaya ini arti kata samyutta itu sebenarnya 56. Jadi menunjukkan angka, menunjukkan bilangan. Ya, menunjukkan angka yang jumlahnya 56. Jadi bab-bab di dalam Samyutta Nikaya itu disebutnya samyutta. Ya, makanya ada Sagatawagga. Di dalam Sagatawagga itu ada beberapa samyutta. Ada Dewata Samyutta, ada Dewa Puta Samyutta. Jadi babnya, ya, babnya itu disebutnya samyutta. Ada ribuan sutta di dalam di dalam Samyutta Nikaya. Nah, baru yang keempat adalah Anguttara Nikaya, dan yang kelima terakhir adalah Khuddaka Nikaya. Ya, Khuddaka Nikaya itu Bapak Ibu sekalian, Khuddaka itu artinya kecil, artinya minor, tapi bukan berarti kecil sepele. Ya, kalau menurut versi internasional, Khuddaka Nikaya itu terdiri dari 15 kitab. Nah, salah satunya yang banyak dimiliki oleh umat Buddha, kitab dari Khuddaka Nikaya ini adalah Dhammapada. Ya, saya yakin Bapak Ibu sebagai umat Buddha di rumah pasti memiliki kitab suci Dhammapada. Ada yang tidak punya kitab suci Dhammapada di rumahnya? Ya, saya yakin pasti Bapak Ibu memiliki kitab suci Dhammapada. Nah, itu satu bagian dari Khuddaka Nikaya. Ya, jadi meskipun kecil, Khuddaka Nikaya itu terdiri dari 15 kitab. Ya, jadi sekali lagi saya yakin Bapak Ibu pasti punya kitab Dhammapada. Memiliki kitab suci Dhammapada. Ya, meskipun mungkin di rumah jarang dibaca, jarang dibuka. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali ke Anguttara Nikaya. Ya, nikaya ke-4 dari Sutta Pitaka. Ya, arti dari Anguttara Nikaya ini adalah meningkat 1 poin. Karena sutta-sutta, khotbah-khotbah Sang Buddha yang ada di Anguttara Nikaya, Bapak Ibu sekalian, itu terdiri dari poin-poin dhamma. Terdiri dari butir-butir dhamma. Secara kelompok, Anguttara Nikaya itu ada 11 kelompok. Ya, jadi mulai dari kelompok 1 itu disebut Ekaka Nipata.
Jadi semua sutta yang ada di dalam kelompok 1, Anguttara Nikaya, Ekaka Nipata ini, poin-poin dhammanya, butir-butir dhammanya, itu semua cuma 1. Ya, jadi kelompok 1, butir dhammanya 1. Kelompok 2, Dukkha Nipata, itu butir dhammanya 2. Jadi semua sutta yang ada di Anguttara Nikaya kelompok 2, isinya itu 2 butir dhamma. Jadi ada beberapa sutta itu di sana. Di kelompok 2, Anguttara Nikaya. Kemudian kelompok 3, ya, itu juga isinya 3 butir dhamma. Nah, makanya seperti sekarang malam hari ini kita membahas 2 sutta dari Anguttara Nikaya kelompok 3. Anguttara Nikaya Tikha Nipata. Ya, Tikha Nipata. Makanya kan judulnya 3 jenis pasien dan 3 jenis manusia. Jadi nanti akan ada 3 poin, 3 jenis dari pasien, 3 poin, 3 jenis dari manusia. Nah, kelompok 4, Catuka Nipata, isinya 4 poin dhamma, 4 butir dhamma. Jadi semua sutta yang ada pada kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 4, itu butir-butir dhammanya, poin-poin dhammanya ada 4. Lalu kelompok 5 ada 5. Kelompok 6, semua sutta yang ada di Anguttara Nikaya kelompok 6, isinya 6 butir dhamma. Terus sampai nanti kelompok 11. Kelompok 11 itu semua sutta yang ada di kelompok 11 Anguttara Nikaya, isinya 11 poin dhamma. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian sekilas tentang Anguttara Nikaya. Jadi hari ini kita membahas 2 sutta yang ada pada kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 3. Yang pertama kita bahas adalah 3 jenis pasien. Ya, 3 jenis pasien ini judul suttanya adalah Gilana Sutta. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sering menyebut mereka-mereka yang tidak sehat, mereka-mereka yang sakit, itu dengan istilah pasien. Jadi, ya seperti sekarang, wabah pandemi COVID-19 mewabah, ya melanda negara kita, melanda dunia, khususnya untuk di negara kita kan kita mengenal ada beberapa istilah untuk menyebut mereka yang mengalami gejala COVID ataupun yang terjangkit COVID. Ada ODP, ada PDP. Itu istilah-istilah yang digunakan seiring dengan munculnya pandemi. Tapi secara umum, meskipun banyak istilah, ya, yang umum adalah kita menyebutnya dengan sebutan pasien. Bapak Ibu sekalian, di dalam khotbah ini, di dalam sutta ini dijelaskan, pasien yang pertama adalah tidak peduli apakah dia memperoleh gizi yang sesuai, obat yang sesuai, perawatan yang memadai atau tidak, dia tidak akan sembuh dari penyakitnya. Sebagaimana kita ketahui, ketika kita mengalami sakit atau ketika seseorang mengalami sakit, maka yang dibutuhkan oleh mereka yang mengalami sakit adalah gizi yang harus lebih baik, yang harus lebih meningkat dibanding pada saat orang tersebut saat tidak sakit. Ya, makanya kadang-kadang kan ada aturan, ada takaran, ada makanan-makanan tertentu yang memang harus disajikan untuk mereka-mereka yang sedang mengalami perawatan, yang sedang mengalami sakit. Ya, makanya di sini nilai gizi makanannya kan harus diatur untuk mereka-mereka yang sedang mengalami sakit. Kadang-kadang juga kan ada beberapa penyakit yang harus membuat kita pantang. Ya, pantang, tidak boleh dimakan makanan tertentu. Ya, seperti kalau kita sakit apa, kita harus pantang. Ya, contoh kasus kalau kita darah tinggi, nah, kita kan tidak boleh banyak-banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung
garam, juga makanan yang gurih-gurih. Ya, bagi mereka-mereka yang mengalami penyakit darah tinggi. Sebaliknya harus diberi makanan-makanan yang kadar untuk meningkatkan tensinya itu rendah. Ya, makanya kadang-kadang mereka yang darah tinggi diberi konsumsi makanan mentimun. Kalau minum jus diberi jus belimbing. Jadi ada hal yang diberikan makanan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuhnya pada saat dia mengalami sakit. Jadi ini yang perlu diperhatikan pada saat kita merawat orang sakit, nilai gizi yang sesuai. Yang kedua adalah obat-obatan yang sesuai. Nah, sekarang kan ya seperti COVID ini kan banyak sekali ya peneliti meneliti ramu-ramuan, meneliti obat-obatan. Jadi baik itu yang bersifat tradisional maupun yang bersifat kimia itu diteliti. Untuk apa? Sebagai pencegah ataupun sebagai obat mengobati COVID-19. Ya kan kalau kita di Indonesia secara tradisional itu kan ada ramu-ramuan, empon-empon, ya dari jahe, dari kunyit, dari temulawak dan sebagainya itu difungsikan sebagai obat-obatan tradisional. Kemudian kalau secara kimiawi ya itu kan diberikan klorokulin ya, obat untuk kimia atau remdesivir. Nah, itu difungsikan. Ya, jadi obatnya harus menyesuaikan. Jadi seperti kalau kita sakit juga, Bapak Ibu sekalian, kita harus mengkonsumsi obat yang sesuai. Nah, jadi kalau kita sakit kepala ya minum obat sakit kepala. Ya kalau kita sakit perut ya kita minum obat sakit perut. Jangan kebalik. Ketika kita sakit kepala minumnya obat sakit perut atau sebaliknya, ketika kita sakit perut kita minumnya obat sakit kepala. Nah, itu obatnya tidak sesuai. Di samping obat yang sesuai, takaran atau dosisnya juga harus sesuai. Nah, jadi obat yang diberikan secara sisi sesuai dengan penyakit yang diderita, secara porsi juga sesuai dengan takaran yang dianjurkan. Karena kalau kita berlebihan mengkonsumsi obat tertentu, ya meskipun itu obat tradisional, ya bisa menimbulkan efek yang lain. Ya seperti kalau kita minum temulawak, kalau kita tidak biasa, ya begitu diminum tidak lama kemudian pasti kita akan langsung pergi ke belakang. Ya, karena efeknya menguras perut. Efek dari temulawak tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua, obat itu harus sesuai diberikan untuk mereka yang sedang sakit, harus sesuai diberikan kepada pasien. Nah, kemudian yang ketiga adalah perawatan kesehatan. Perawatannya harus memadai juga. Ya, jadi benar-benar ada perhatian yang diberikan untuk merawat pasien yang sedang sakit ini. Ya, jadi perawatannya harus benar-benar sesuai, harus benar-benar memadai. Tapi Bapak Ibu sekalian, untuk pasien pertama ini ya disebutkan tidak peduli apakah dia memperoleh gizi yang sesuai, obat yang sesuai, perawatan yang memadai atau tidak, dia tidak akan sembuh dari penyakitnya. Jadi meskipun gizinya sesuai, obatnya sesuai, perawatannya sesuai, pasien pertama ini tidak akan sembuh dari penyakitnya. Pasien kedua, Bapak Ibu sekalian, pasien yang kedua tidak peduli apakah dia memperoleh gizi yang sesuai, obat yang sesuai, perawatan yang memadai atau tidak. Ini saya sebentar. Ada Nah, ini tadi copy paste soalnya. Dia akan sembuh dari penyakitnya. Ya, jadi dia akan sembuh dari penyakitnya. Ya, jadi pasien kedua ini unik ya. Meskipun gizinya standar, obatnya standar, perawatannya standar, tapi pasien kedua ini akan sembuh. Ya, dia akan sembuh.
Jadi meskipun fasilitas yang diberikan kepada pasien kedua ini bersifat standar, biasa-biasa saja, ya tidak terlalu mewah, tidak terlalu mahal, tidak terlalu bagus, tapi pasien kedua ini akan sembuh dari penyakitnya. Ya, jadi gizinya standar, obatnya standar, perawatannya juga standar, tapi dia akan sembuh dari penyakitnya. Itu pasien yang kedua. Pasien ketiga, Bapak Ibu sekalian, pasien yang ketiga adalah akan sembuh dari penyakitnya jika dia memperoleh gizi yang cocok, gizi yang sesuai, obat yang cocok, obat yang sesuai, perawatan yang memadai. Ya, jadi pasien ketiga ini hanya bisa sembuh kalau gizinya cocok atau sesuai, obatnya cocok atau sesuai, perawatannya memadai, tapi tidak akan sembuh jika dia tidak memperoleh semua itu. Jadi tidak akan sembuh, tidak akan baik kalau dia tidak memperoleh gizi yang cocok, dia tidak memperoleh obat yang cocok, kemudian perawatannya tidak memadai, dia tidak akan sembuh. Ya, jadi hanya akan sembuh bila memperoleh gizi cocok, obat cocok, perawatan juga memadai. Baginya diet khusus, obat penyembuhan dan perawatan yang baik harus diberikan. Jadi harus ada perhatian yang diberikan, perhatian yang lebih diberikan kepada pasien tipe ketiga ini. Ya, disebutkan juga bahwa tetapi selain dia, selain pasien jenis ketiga ini, dua jenis pasien lain pun harus tetap dilayani, harus tetap diperhatikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tiga jenis pasien yang tadi sudah disebutkan itu adalah menggambarkan ya, sebuah perumpamaan berkenaan dengan mentalitas kita sebagai manusia. Ya, menggambarkan mentalitas kita sebagai manusia. Jadi nanti ini akan berhubungan dengan suta yang ini. Ya. Jadi pasien tipe pertama itu Bapak Ibu sekalian adalah menggambarkan manusia yang tidak peduli apakah dia bertemu Buddha, mendengar Dhamma Winaya atau tidak, dia tidak akan masuk ke jalan kepastian. Tidak akan mencapai kesempurnaan dalam keadaan yang baik. Ya, itu penjelasan dari pasien tipe pertama. Jadi tadi kan sudah disebutkan, apakah dia memperoleh gizi yang sesuai atau tidak, obat yang sesuai atau tidak, perawatan yang memadai atau tidak, dia tidak akan sembuh. Jadi manusia juga ada yang seperti itu. Meskipun dia punya kesempatan ketemu dengan Sang Buddha, mendengar khotbah Dhamma Winaya dari Sang Buddha, dia tidak akan masuk ke jalan kedamaian. Ya, sebagai contoh kasus, kalau kita mengambil contoh di zaman Sang Buddha itu, ada Dewa Datta. Ya, jadi meskipun dia punya kesempatan bertemu dengan Sang Buddha, bahkan bisa dikatakan ya Sang Buddha itu adalah saudara sepupunya. Sang Buddha itu juga adalah adik iparnya, karena ya saudara adalah adiknya Dewa Datta. Ya, jadi kalau bahasa orang Tionghoa itu menyebutnya sebagai tuaku. Ya, jadi kesempatan dia ya lewat begitu saja. Kenapa? Karena dia sendiri menyia-nyiakan. Makanya dalam konteks ya ke dalam gambar ini ya sering disebut pasien tipe pertama itu dengan sebutan pada parana pugala. Ya, diumpamakan seperti tunas teratai yang baru muncul di lumpur, ya, baru muncul pucuk tunasnya sudah langsung dimakan ikan, sudah langsung dimakan oleh kura-kura. Jadi untuk orang yang seperti ini
ajaran apapun yang disampaikan kepadanya, dia tidak akan pernah memahami. Ya, dia tidak akan pernah mengerti. Ya, dalam banyak kasus kan kita banyak menemukan orang-orang yang sulit untuk dibimbing, orang-orang yang sulit untuk diarahkan. Ya, kadang-kadang kita ajarin baik-baik, kita ajarin yang benar-benar, kita ajarin yang bagus-bagus, mereka belum tentu mau menerima. Mereka belum tentu mau mendengar, mereka belum tentu mau mengerti, mereka belum tentu mau memahami. Jadi mereka cenderung lebih bersikap semaunya sendiri. Lebih bersikap ya sesuai dengan kehendak hatinya. Ya, makanya di ini pasien pertama ini identik dengan orang yang sulit dibimbing, orang yang sulit diatur. Dengan perumpamaan seperti tunas teratai yang baru muncul di lumpur, ya, baru muncul langsung dimakan ikan, langsung dimakan oleh kura-kura. Nah, itu penjelasan dari pasien pertama. Pasien pertama diumpamakan seperti orang yang sulit dibimbing, orang yang sulit diarahkan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tadi disebutkan orang yang kedua itu tidak peduli. Ya, apakah dia memperoleh perawatan yang baik, obat yang baik, makanan yang bergizi, tapi dia akan sembuh dari penyakitnya. Nah, ini adalah penggambaran dari gambar ini, itu diumpamakan seperti ini. Ya, diumpamakan seperti bunga teratai yang mampu menembus air, jadi dia nggak dimakan kura-kura, nggak dimakan ikan. Ya, jadi tunas teratai itu mampu naik sampai dia keluar dari permukaan air, lalu bisa mekar. Nah, pasien kedua ini diidentikan dengan orang yang punya kualitas mental ugatitanyu. Orang yang punya kualitas mental jenius. Ya, orang yang punya kualitas mental jenius. Ya, jadi kepada orang yang punya kualitas mental jenius itu, ajaran bimbingan Dhamma Winaya tidak perlu banyak-banyak disampaikan. Karena ya dia sedikit mendengar ajaran, sedikit mendengar Dhamma, dia akan mampu mencapai masuk ke jalan kepastian. Dia akan mampu mencapai kesempurnaan. Ya, kalau kita lihat contoh kasus di zaman Sang Buddha itu banyak ya, mereka-mereka yang punya kualitas mental ini ugatitanyu, kualitas mental orang jenius. Ya, satu contoh sebut saja Bahya Daruciriya. Ya, Bahya Daruciriya. Bahya itu adalah seorang pelaut. Ya, satu kesempatan ketika dia sedang berlayar, ya, menggunakan kapal. Kapalnya ini diserang oleh badai. Porak-poranda. Kapal yang dinaiki oleh Bahya. Ya, kapalnya diserang badai, porak-poranda. Nah, Bahya ini terdampar dengan keadaan pakaian yang sudah compang-camping. Jadi pakaiannya sobek di sana, sobek di sini. Pokoknya sudah nggak karu-karuan lah bentuk pakaiannya. Nah, karena pakaiannya sudah sobek sana, sobek sini, Bahya pun kemudian menguliti kulit kayu. Ya, jadi kulit kayu itu dikuliti untuk apa? Dijadikan pakaian. Makanya karena dia mengenakan pakaian dari kulit kayu, diberi nama tambahan Daruciriya yang berpakaian kulit kayu. Bahya Daruciriya, Bahya yang berpakaian dari kulit kayu. Nah, di masa itu Bapak Ibu sekalian, mereka-mereka yang berpenampilan
unik, ya, berpenampilan aneh, ya, banyak dianggap sebagai orang suci, banyak dianggap sebagai orang yang sudah mencapai arahat, termasuk oleh banyak orang, ya, termasuk Bahia ini. Bahia ini pun karena dia berpenampilan menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit kayu, masyarakat mengeluh-elukan dia sebagai orang suci. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada sahabat Bahia dari kehidupan lalu yang sudah mencapai tingkat kesucian anagami di zaman Buddha Kasapa yang ada di alam Sudawasa. Melihat sahabatnya seperti itu, Dewa Sudawasa ini turun ke alam manusia. Ya, Dewa Anagami yang di hidup lalu adalah sahabat Bahia semasa di zaman Buddha Kasapa turun memberitahu Bahia, kamu belum arahat, kamu belum arahat. Tapi kalau kamu mau bertemu arahat, sana pergilah ke kota Sawati. Maka Bahia pun pergi ke sana. Nah, saat Bahia tiba di Sawati, Bapak Ibu sekalian, saat itu Sang Buddha sedang pindah patah. Dan dia melihat, wah, ada pertapa yang begitu mempesona, ada pertapa yang begitu agung. Kemudian dia pun mengatakan, pertapa ajari aku Dhamma. Pertapa ajari aku Dhamma. Nah, saat itu karena Sang Buddha sedang pindah patah, kalau kita mengacu kepada kebiasaan, mengacu kepada watta, ya, aturan, kewajiban, saat kita pindah patah itu sebenarnya tidak boleh bicara, ya, tidak boleh ngomong, ya. Tapi kalau di Indonesia ini menjadi sulit. Dan kadang-kadang pagi-pagi kita pindah patah, umat menyapa. Selamat pagi Bante, terimalah persembahan dari kami. Selamat pagi Bante, terimalah persembahan dari kami. Kalau kita cuma diam-diam, nggak menyambut sapaan umat, waduh, Bantenya jutek amat. Ya, udah nanti besok mah kalau ada pindah patah lagi saya tidak mau ngasih lagi soalnya Bantenya jutek, disapa begitu aja nggak mau nyaut. Sebenarnya itu secara aturan, itu secara kewajiban itu Bapak Ibu sekalian, saat pindah patah itu tidak boleh bicara. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Bahia menyampaikan itu kepada Sang Buddha pun mengatakan demikian. Tunggulah sebentar Bahia, tunggulah sebentar. Aku sedang pindah patah. Tapi Bahia ngomong lagi, Bante, ajari saya Dhamma, ajari saya Dhamma. Sang Buddha memberikan jawaban yang sama. Nah, ketiga kalinya, ketika Bahia mengatakan, Bante, ajari saya Dhamma, dia menambahkan, Bante, hidup manusia ini tidak pasti. Ya, kalau saya menunggu sekian lama, siapa tahu saya bisa mati. Nah, dari situlah kemudian Sang Buddha tergugah untuk memberikan bimbingan Dhamma kepada Bahia. Bimbingan Dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada Bahia ini singkat. Beliau hanya berpesan Bahia ketika melihat sadari, ketika mendengar sadari, ketika mencium bau sadari. Jadi ini berkaitan dengan indria-indria. Ketika indria itu kontak dengan objeknya, apapun itu hanya disadari. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bahia ini termasuk pasien jenis kedua yang punya mentalitas ugati tanyu, yang punya mentalitas orang jenius. Makanya meskipun khotbah Dhamma itu hanya singkat seperti itu, Bahia mampu mencapai tingkat kesucian. Nah, makanya di sini disebutkan pasien kedua ini tidak peduli apakah dia memperoleh gizi yang sesuai, obat yang sesuai, perawatan yang memadai atau tidak, dia akan sembuh dari penyakitnya. Jadi pasien kedua ini adalah menggambarkan orang yang punya kualitas mental ugati tanyu. Ya, yang diumpamakan dalam gambar ini seperti bunga teratai yang muncul dari lumpur, naik sampai keluar dari permukaan air dan dia bisa merekah, bisa mekar dengan indah. Ya, jadi ini penjelasan untuk pasien jenis kedua. Nah, pasien ketiga akan sembuh dari penyakitnya jika memperoleh gizi yang cocok atau sesuai, obat yang cocok atau sesuai, perawatan yang cocok atau sesuai.
dan tidak akan sembuh jika tidak memperolehnya. Nah, ini adalah menggambarkan orang yang punya kualitas mental, Nea Pugala, dan orang yang punya kualitas mental, Vipacitanyu. Ya, Nea Pugala itu orang yang bisa dibimbing. Ya, Vipacitanyu itu orang yang cerdas. Nah, untuk orang yang punya kualitas mental Vipacitanyu, Bapak Ibu sekalian, sebagai contoh bisa kita ambil dari zaman Sang Buddha, itu adalah Upatissa. Yang kelak setelah dia menjadi murid Sang Buddha, namanya adalah Sariputta. Kita mengetahui Upatissa dan Kolita itu adalah dua sahabat, anak orang kaya yang hidup di Nalanda. Ya, di Nalanda. Jadi berasal dari Nalanda, Bante, Sariputta, dan Moggallana itu. Makanya kalau kita pergi ke reruntuhan Universitas Nalanda, di sana itu ada stupa Sariputta. Ya, yang konon dahulu stupa itu dibangun untuk menyimpan sisa jasmani dari Bante Sariputta. Ya, jadi Bante Sariputta dan Bante Moggallana, Upatissa dan Kolita itu berasal dari Nalanda. Nah, setiap hari kehidupannya sebagai manusia, ya, sebagai anak orang kaya, Upatissa dan Kolita ini bergelimang kemewahan. Makanya kalau kita membaca riwayatnya, ya setiap hari ada nyanyian, setiap hari ada tontonan, setiap hari ada musik, setiap hari ada tari-tarian, dan sebagainya. Nah, kalau dalam bahasa sekarang ya kita menyebutnya ya bergelimang dengan dunia gemerlap. Ya. Jadi setiap hari yang dilakukan oleh Upatissa dan Kolita sebelum menjadi biku, sebelum menjadi murid Sang Buddha adalah dekat dengan dunia dugem. Yang satu hari jenuh juga, bosan. Tiap hari cuma nonton tarian, tiap hari cuma nonton nyanyian, tiap hari cuma nonton pertunjukan, bosan. Bagaimana kalau kita mencari cara hidup lain? Dia mengatakan kepada sahabatnya, Kolita, ya aku juga bosan. Nah, jadi sama-sama akhirnya mereka tinggalkan semua itu. Ya, mulai memasuki kehidupan pertapa. Pada masa awal kehidupan pertapaan mereka, ya, Upatissa dan Kolita ini berguru kepada Sanjaya. Sanjaya adalah salah satu guru yang hidup sejaman dengan Sang Buddha. Kan di zaman Sang Buddha itu disebutkan di dalam Samanyapala Sutta ada 6 guru yang hidup sejaman dengan Sang Buddha. Ada Sanjaya Belataputta, ya, ada Nigantanataputta, ada Pakuda Kacayana, ada Ajita Kesakambala, ada Purana Kasapa. Nah, Upatissa dan Kolita berguru kepada Sanjaya. Sanjaya ini dijelaskan sebagai seorang pertapa yang punya pandangan geliat belut, ya, atau pandangan berbelit-belit. Jadi kalau ditanya, nah ini di dalam sutta, kalau kita merujuk kepada sutta, kalau ditanya buah mangga, dia akan menerangkan buah sukun. Kalau ditanya buah sukun, dia akan menerangkan buah mangga. Jadi kalau bahasa zaman sekarang itu, Sanjaya itu dikatakan sebagai orang yang ketika ditanya, Jaka Sembung bawa golok, atau Jaka Sembung naik skuter. Ya, jadi nggak nyambung, muter-muter. Jadi seperti itu. Nah, hingga akhirnya semua ilmu dari Sanjaya ini dikuasai oleh Upatissa dan Kolita. Tapi tujuan yang mereka cari dalam kehidupan pertapaan belum juga terrealisasi. Akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan Sanjaya. Mereka mengembara lagi. Nah, ketika mereka mengembara berdua, mereka berpikir, wah kalau kita dua-duaan terus ini, kita lama nanti menemukan ajaran kebenaran. Gimana kalau kita berpencar? Akhirnya mereka pun berpencar. Upatissa memilih jalan ke sana, Kolita memilih jalan ke sini. Nah, dalam pengembaraannya, Bapak Ibu sekalian, Upatissa bertemu dengan Bante Asaji. Ya,
bertemu dengan Bante Asaji. Yang saat itu juga ketika Upatissa melihat Bante Asaji sedang pindah patah. Melihat keagungan Bante Asaji, Upatissa mendekat, menunggui sampai pindah patah selesai, sampai Bante Asaji selesai makan. Nah, kemudian mengungkapkan kekagumannya kepada Bante Asaji. Kemudian bertanya, siapakah gurunya? Siapakah guru Bante? Ya, apakah ajaran yang diajarkan oleh guru Bante? Nah, Bante Asaji memberikan jawaban. Jawabannya itu berupa sebuah gata. Ya, gata. Ye dhamma hetu pabawa te sang hetung tata gato aha. Te sanca yo nirodo ewang wadi mahasamano. Segala sesuatu muncul karena adanya sebab, demikian pula lenyapnya. Inilah ajaran pertapa agung. Ewang wadi mahasamano. Nah, Bapak Ibu sekalian, syair yang didengar oleh Upatissa ini mampu syair yang didengar oleh Upatissa ini dari Bante Asaji mampu membuat Upatissa mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Kemudian Bante Asaji memberitahu di mana Sang Buddha berada sekarang, lalu Upatissa pun pamit kepada Bante Asaji. Dengan tetap Bante Asaji diposisikan di sisi kanannya sebagai tanda penghormatan. Dia mencari Kolita. Pada saat ketemu dengan Kolita, Upatissa mengulang kembali gata yang dia dengar dari Bante Asaji. Yedama hetu pabawa tesang hetung tata gato aha tesan cayo nirodo ewang wadi mahasamano. Nah, apa yang didengar oleh Kolita dari Upatissa ini juga mampu membuat Kolita mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Kenapa? Karena beliau berdua itu adalah orang yang punya kualitas mental wipacitanyu. Orang yang punya kualitas mental, orang yang cerdas. Jadi kalau kita simak yang tadi itu, Bahia itu ya orang yang punya kualitas mental jenius ya, itu hanya sedikit ajaran. Ya, hanya langsung bisa menembus mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, ini Upatissa dan Kolita mendengar syair itu menembus tingkat kesucian Sotapanna. Jadi ini sebagai contoh pasien ketiga yang pertama. Nah, yang kedua ya, itu adalah Nea Pugala. Nea Pugala ini orang yang bisa dibimbing. Ya, orang yang bisa dituntun, orang yang bisa diarahkan. Nah, minimal kita itu harus jadi orang seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan jadi orang yang tipe pertama, jangan jadi pasien yang pertama. Jadi ketika ada bimbingan Dhamma, ketika ada pengajaran Dhamma, cobalah kita menyimak dengan baik dan menerimanya. Siapapun yang menyampaikan bimbingan Dhamma tersebut. Ya, terlepas dia biku, terlepas dia samanera, terlepas dia tasilani, terlepas dia dari Romo Pandita. Jadi kita menerimanya, ya. Dengarkan saja, simak saja. Ya, tidak perlu kemudian kok nggak sesuai dengan pemikiran saya, kok nggak cocok dengan pemikiran saya. Justru kita ini yang harus menyesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Bukan kita menghendaki ajaran Sang Buddha itu sesuai dengan pemikiran kita. Ya, apalagi kalau yang menyampaikan itu punya sumber-sumber yang jelas, punya rujukan-rujukan yang jelas berdasarkan pada kitab suci. Nah, itu ya kita cobalah menerima semua penjelasan-penjelasan yang disampaikan tersebut. Jangan kemudian kita menolaknya. Jadi jadilah orang yang minimal kita ini punya kualitas mental bisa diarahkan, bisa dituntun, bisa dibimbing. Jadi jangan kita menjadi orang yang punya kualitas mental seperti pasien pertama yang sulit diatur, yang sulit diarahkan. Jadi meskipun ada obat yang baik, meskipun ada gizi yang baik, ada perawatan yang baik, ya tapi kita tidak bisa sembuh. Nah, jadilah ya minimal pasien yang ketiga. Ya kita akan sembuh kalau ada bimbingan, ada obat yang baik, ada perawatan yang memadai, ada gizi yang memadai. Ya, jadi perumpamaan tentang 3 jenis pasien itu identik dengan
penggambaran 4 kualitas mental manusia. Ya, jadi ada mereka yang kualitas mentalnya sulit dibimbing, ada yang bisa dibimbing, ada yang cerdas, ada yang jenius. Inilah Bapak Ibu sekalian, suta pertama. Nah, ini sebagai intermezzo. Ya, gambar ini sebagai intermezzo. Ya, jadi kalau kita bisa dibimbing, ya kemanapun kita pergi, hendaknya mengikuti protokol kesehatan. Ya, jadi kalau kita menentang anjuran-anjuran, nah itu kan membahayakan diri kita dan juga orang lain. Ya, di sini ya sambil makan biskuit saja tetap pakai masker. Itu sebagai intermezzo saja. Nah, kita masuk ke suta yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah 3 jenis manusia. Ya, ini diambil dari Anggutara Nikaya kelompok 3 juga. Ya, diambil dari Anggutara Nikaya kelompok 3 juga. Itu sutanya adalah Sewitaba Suta. Ya. Ada 3 jenis manusia. Ya. 3 jenis manusia. Seperti apa? Manusia yang pertama itu adalah manusia yang tidak boleh dijadikan teman. Di samping tidak boleh dijadikan teman, manusia pertama ini juga tidak boleh diikuti. Tidak boleh dijadikan teman, tidak boleh diikuti, tidak boleh juga dilayani. Kecuali atas dasar kasih sayang kepada mereka. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, manusia kedua adalah boleh dijadikan teman. Boleh diikuti, boleh dilayani. Ya, jadi ini manusia yang kedua. Boleh dijadikan teman, boleh diikuti, boleh dilayani. Nah, manusia yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, harus dijadikan teman, harus diikuti, harus dilayani dengan penghormatan dan penghargaan. Nah, inilah 3 jenis manusia. Jadi ada manusia yang tidak boleh dijadikan teman, ada manusia yang boleh dijadikan teman, ada manusia yang harus dijadikan teman. Atas dasar apa? Kita memberikan penilaian. Oh, ini boleh dijadikan teman, ini tidak boleh dijadikan teman, ini harus dijadikan teman. Bapak Ibu sekalian, dalam suta ini, Sang Buddha menjelaskan dasar kenapa sih ini tidak boleh dijadikan teman, tidak boleh diikuti, tidak boleh dilayani, karena dia lebih rendah dari diri kita dalam sila, dalam samadhi, dan dalam panya. Dia lebih rendah dari kita dalam hal moralitas, dalam hal meditasi, dalam hal kebijaksanaan. Ya kan sering dijelaskan juga di dalam suta-suta yang lain. Ya, contoh kasus dalam Manggala Sutta. Ya, janganlah bergaul dengan orang dungu. Janganlah bergaul dengan orang bodoh. Nah, orang bodoh itu kan di dalam suta yang lain lagi disebutkan punya ciri. Cirinya apa? Ucapannya tidak baik. Perbuatannya tidak baik. Pikirannya juga tidak baik. Ya, makanya disinilah disebutkan ya, orang yang sila samadhi panyanya lebih rendah dari diri kita, tidak boleh dijadikan teman, tidak boleh diikuti, tidak boleh dilayani. Kecuali karena dasar simpati dan belas kasihan. Ya Bapak Ibu sekalian, ingat kita ini lebih cenderung punya kecenderungan kuat untuk meniru perilaku yang jelek daripada perilaku yang baik. Ya, kan kadang-kadang kalau kita lihat ya ketika kita terlibat dalam sebuah aksi yang tidak baik, dalam sebuah perilaku yang tidak baik, banyak ya alasannya apa? Lingkungan. Alasannya apa? Pergaulan. Jadi disinilah makanya sangat berbahaya kalau kita bergaul terlalu dekat dengan mereka yang punya sila samadhi dan panya yang lebih rendah dari diri kita.
Ya, di dalam sutta yang lain di Anguttara Nikaya juga disebutkan, ya, seperti api yang membakar sebuah gubuk. Ya, seperti api yang membakar ilalang dapat merembet membakar sebuah gubuk. Begitu juga pergaulan dengan orang-orang yang tidak baik, yang sila samadipanyanya lebih rendah dari diri kita. Ya, dapat membuat kita terjerumus juga ke dalam hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi ini apa makna, ya, perumpamaan dari manusia pertama, di mana manusia pertama ini tidak boleh dijadikan teman, tidak boleh diikuti, dan tidak boleh dilayani. Karena dia memiliki sila yang lebih rendah, samadhi yang lebih rendah, dan panya yang lebih rendah dari diri kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, manusia kedua adalah boleh dijadikan teman, boleh diikuti, boleh dilayani. Kenapa? Karena dia punya kesetaraan dalam dengan diri kita. Punya kesamaan dengan diri kita. Dalam hal apa? Dalam hal sila, samadhi, dan panya. Ya. Jadi kalau kita ketemu orang yang punya sila setara dengan diri kita, punya samadhi yang setara dengan diri kita, punya kebijaksanaan, punya panya yang setara dengan diri kita cocok. Jadi ketika kita ngobrol dengan dia, nyambung, enak. Gitu. Coba kalau kita bandingkan dengan yang pertama tadi. Ya, dia lebih rendah dari diri kita. Kita ngomongin ini, ngomongin itu, belum tentu nyambung sama dia. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang jenis kedua ini, ya, dia punya kesetaraan dengan diri kita dalam sila samadhi panya. Ketika kita ngobrol, ketika kita ngomong, ketika kita diskusi itu bisa nyambung, enak. Jadi bisa saling berbagi, bisa saling mengisi. Ya, jadi mereka yang boleh dijadikan teman, boleh diikuti, boleh dilayani adalah manusia yang punya kesetaraan, kesamaan, sila, samadhi, dan panya dengan diri kita. Jadi kita bisa berbagi pengetahuan, bisa berdiskusi, bisa berbicara dengan nyaman, dengan enak, karena dia punya kesetaraan yang sama dengan diri kita dalam hal sila, samadhi, dan panya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, di sini disebutkan harus dijadikan teman, harus diikuti, harus dilayani dengan penghormatan dan penghargaan. Dasarnya apa? Ya, dasarnya karena orang jenis ketiga ini, manusia jenis ketiga ini punya sila, samadhi, dan panya yang lebih tinggi dari diri kita. Sehingga apa? Ketika kita ketemu orang yang punya sila, samadhi, panya lebih tinggi dari diri kita bisa belajar banyak darinya. Untuk apa? Menyempurnakan agar sila samadhi kita bisa menjadi lebih baik. Agar sila samadhi kita bisa lebih meningkat. Agar sila samadhi kita bisa lebih maju. Ya, makanya di sini disebutkan ya, manusia jenis ketiga ini harus dijadikan teman, harus diikuti, harus dilayani dengan penghormatan dan penghargaan. Karena dia punya standar sila samadhi panya melebihi diri kita. Jadi kita bisa banyak belajar dengan dia. Ya, makanya ya seperti ya saya pribadi sebagai biku, ya kadang-kadang kalau ketemu biku-biku yang memang punya pengetahuan lebih banyak dari saya atau samanera meskipun itu masih muda, ya secara senioritas kebikuan saya banyak bertanya juga. Saya tidak sungkan. Jadi itulah kita bisa banyak belajar. Ya, jadi ya nggak perlu malu kalau kita ketemu memang dengan orang yang punya kelebihan, pengetahuan, wawasan. Ya, nggak perlu malu kalau kita ketemu dengan orang yang punya sila, punya samadhi, punya panya yang lebih dari diri kita untuk bertanya, untuk banyak belajar. Jadi disinilah apa istilahnya kita mengikuti anjuran Sang Buddha, ya, menjadikan diri kita ya sebagai orang yang ketika ketemu orang yang punya kelebihan dalam hal apapun sesungguhnya, ya dalam hal ini kan kalau kita bicara dhamma batasannya adalah sila samadhi panya, ya punya kelebihan dalam sila samadhi panya,
punya kelebihan dalam pengetahuan-pengetahuan lain, ya kita harus menjadikan orang tersebut teman, menjadikan orang tersebut sebagai orang yang kita ikuti, ya kita layani. Ya, kenapa? Karena kita butuh peningkatan pengetahuan, butuh peningkatan sila kita, butuh peningkatan samadhi kita, butuh peningkatan kebijaksanaan kita dengan kita dekat dengan orang tersebut. Dengan kita dekat dengan orang yang punya sila samadhi panya lebih dari diri kita. Ya, jadi disinilah pentingnya, ya Bapak Ibu sekalian, kita itu harus punya kemauan untuk belajar. Ya, makanya di slide ini ya teman yang lebih tinggi itu akan memberikan bimbingan kepada kita. Teman yang lebih tinggi akan memberikan pertolongan kepada kita. Makanya disinilah disebutkan ya harus diikuti, harus dilayani, harus dijadikan teman. Ya, jadi ini 3 jenis manusia. Ya, ada yang tidak boleh dijadikan teman, boleh dijadikan teman, harus dijadikan teman. Sebagai penutup, kembali saya mengutip Dhammapada. Kalau tadi Gata 77, ini adalah Gata 78. Nak baje papake mite, nak baje purisadame, baje tak mita kalyane, baje tak purisutame. Ya. Janganlah bergaul dengan orang jahat, janganlah bergaul dengan orang yang berbudi rendah. Bergaulah dengan sahabat yang baik, bergaulah dengan orang yang berbudi luhur. Ya, mari kita lindungi diri kita dan keluarga kita dari orang-orang bodoh dan orang-orang yang tidak berbudi atau orang-orang yang jahat. Ya, jadi kita umpamakan gambar-gambar virus corona ini ya sebagai mereka-mereka yang bodoh, sebagai mereka-mereka yang tidak berbudi, sebagai mereka-mereka yang jahat. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, 2 sutta kita bahas, Gilana Sutta, 3 jenis pasien, dan Sewitaba Sutta atau 3 jenis manusia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada panitia, kepada host, kepada Bante Andi Kusalo yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi sedikit pengetahuan yang saya miliki. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Sampai sata buan sukata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Waktu saya kembalikan kepada host untuk memandu acara selanjutnya. Terima kasih.